Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin menjawab pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Ya, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah seorang makmum tetap diharuskan membaca surah Al-Fatihah ketika sholat? Ya. Apakah seorang makmum tetap diharuskan membaca surah Al-Fatihah ketika sholat? Kemudian yang kedua, jika diharuskan, kapankah waktunya kita membaca surah Al-Fatihah? Apakah berbarengan dengan imam atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baiklah, kepada saudara atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah. Ya, di dalam sholat yang maksud kami itu adalah merupakan salah satu rukun sholat yang berupa ucapan atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukun qauli. Ya, mengenai wajibnya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu telah dijelaskan di dalam kitab Kashifatus Saja, syarahnya kitab Safinatun Najah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi ada seorang ulama besar dari Jawa namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis sebuah kitab namanya kitab Kashifatus Saja. Ya, beliau mensyarah kitab Safinatun Najah. Beliau menyebutkan watajibu fi kulli raq'ah. Ya, wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Ya. Sawa'un as-salatus sirriyah wal jahriyah. Ya, baik itu salat sirri, ya salat yang bacaannya dipelankan seperti salat zuhur dan salat asar, wal jahriyatu atau salat yang bacaannya dijaharkan, ya, atau salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Ya, jadi baik salat sirri ya atau salat jahar itu kesemuanya wajib kita membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Ya, wajib. Ya, hanya saja bedanya di dalam salat jahar ya kita mengeraskan bacaan. Kalau sholat sirri seperti sholat zuhur, sholat asar, yaitu kita tetap membaca surah Al-Fatihah, hanya saja bacaannya dipelankan. Ya, jadi wajib ya setiap rakaat baik sholat sir atau sholat jahriyah wajib kita untuk membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Ya, wasawaun al-imamu wal ma'mum wal munfarid. Ya, dan begitu juga wajib membaca Fatihah baik bagi imam ataupun makmum dalam sholat berjamaah. Ya, keduanya wajib membaca Fatihah wal munfarid. Begitu juga dengan orang yang sholat sendirian. Ya, jadi baik imam, orang yang bermakmum ataupun orang yang sholatnya sholat sendirian, itu semuanya wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya. Ya, li khabaris sahihain, kewajiban membaca surah Al-Fatihah ini karena adanya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab atau yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa baik imam ataupun makmum ataupun orang yang salat sendirian di dalam salat, baik salat jahar ataupun salat sir, kesemuanya wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai waktu, kapankah seorang makmum itu membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ya, seorang makmum itu dianjurkan, ingat ya, bukan diharuskan, tapi dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan surah Al-Fatihahnya imam selesai. Ya, yaitu antara amin dengan bacaan surahnya imam. Ya, itu dianjurkan. Ya, contoh kita sholat maghrib pada rakaat pertama dan rakaat kedua, ya ketika imam membaca surah Al-Fatihah, ya maka kita diam mendengarkan bacaan Fatihahnya imam.
Ya, nanti setelah imam selesai sudah mengucapkan amin, ya maka disitulah kita membaca surah Al-Fatihah. Sebagai makmum disitulah kita waktunya untuk dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebelum antara amin dengan sebelum bacaan surahnya imam. Ya, maka sebagai imam ini juga yang perlu untuk kita ketahui. Ya, ketika kita sudah membaca surah Al-Fatihah sudah mengucapkan amin, maka kita memberikan kesempatan kepada para jamaah, kepada para makmum kita di belakang untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Kita diam sejenak ya sebelum membaca surah dalam rangka memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya ya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa makmum itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i khususnya dalam salat jahar ya, bacaannya jahar, kita sebagai makmum ya, dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihahnya imam. Ya. Akan tetapi jika seandainya seorang makmum membaca surah Al-Fatihah berbarengan dengan bacaan surah Al-Fatihahnya imam, itu juga sah. Ya, jadi juga sah. Misalnya imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita makmum ikut juga di belakang Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya Ar-Rahmanir Rahim, makmum di belakang Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga sah-sah saja. Hanya saja yang dianjurkan itu kalau bisa ya nanti kita sebagai makmum membaca Fatihahnya setelah bacaan Fatihahnya imam. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, mungkin demikianlah jawaban kami terhadap dua pertanyaannya tadi. Semoga saudara atau saudari yang bertanya menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.